Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Saya Eva Royandi di channel saya Sipa Sosial Budaya. Ini adalah edisi yang ke-1 yang pertama. Tujuan saya tidak lain adalah untuk belajar ya dan mengajar di sini. Jadi sini nomor satunya adalah belajar. Biar tujuan saya apa yang misalnya yang sudah saya pelajari, terutama tentang sosiologi, itu tidak hilang. Jadi di sini bisa saya belajar. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah edisi 1 saya yang akan saya bahas. Ini sebetulnya lebih khusus untuk anak-anak SMA ya, SMP bisa. Tapi sebagai pengetahuan awal tentang sosiologi, ya, bisa lah ya, bisa untuk dijadikan bahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sosiologi sebagai ilmu ya yang dikembangkan sekitar tahun 1700-an, pada dasarnya merupakan respon atas perubahan berbagai tatanan sosial, ekonomi, dan budaya ya di Eropa. Misalnya ada revolusi politik di Prancis, ada revolusi industri di Inggris. Nah ini memicu lahirnya sosiologi. Waktu saya kuliah dulu ditanya lahirnya sosiologi, kenapa lahirnya sosiologi atau sejarah lahirnya sosiologi. Itu adalah dua hal penting, revolusi industri dan revolusi politik di Prancis. Dua hal itu penting untuk diketahui sebagai awal ya. Selanjutnya, nah ini adalah pertama, kalau misalnya di SMA itu dipelajari. Nah, pelajaran pertama di semester 1 kelas 10 ini belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, gejala sosial itu apa? Ya, secara sederhananya gejala sosial itu adalah berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh manusia. Jadi di dalam masyarakat itu ada individu-individu, ada kelompok, ada suatu misalnya lembaga, institusi, di situ saling berinteraksi. Sehingga di situ terjadinya sebagai suatu gejala sosial. Nah, di sini ada glosarium. Kita lihat glosarium. Sebelum kita lihat glosarium, kita lihat dulu petanya, peta pembahasan kita. Nah, ada sejarah dan konsep sosiologi, terus ada tujuan dan kegunaan sosiologi, nanti akan kita bahas. Terus ada gejala sosial, pengertian gejala sosial, faktor gejala sosial, macam-macam gejala sosial, contoh gejala sosial, dampak gejala sosial. Etimologi di sini diartikan sebagai pengertian ya, sebuah istilah ditinjau dari asal-usul katanya. Jadi penting untuk kita tahu tentang konsep-konsep, definisi-definisi di dalam sosiologi agar kita mudah memahami, mempelajari materi sosiologi. Memang orang bilang abstrak ya bahasa sosiologi itu, tapi sebetulnya ya ada yang abstrak juga banyak, seperti misalnya kekuasaan pengetahuan, PUPO itu ya itu abstrak banget misalnya. Atau hal-hal yang lain yang abstrak yang tidak bisa kita sentuh, kayak nilai dan norma, etika, itu memang tidak bisa kita sentuh, tapi sebetulnya itu ada dan hadir terjadi di masyarakat kita. Oke, selanjutnya empiris. Empiris itu dalam arti adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pada observasi terhadap fakta dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, tidak bersifat pemikiran sendiri, tidak berdasarkan angan-angan sendiri, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Ini penting ini.
Selanjutnya saya more dulu, ganti nama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang namanya ilmu pengetahuan udah ya? Belum ya. Ilmu pengetahuan ini adalah himpunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Nah, kemarin saya kayak membaca lah dan lihat juga waktu di kuliah juga dibahas tuh. Apa bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Contoh misalnya, petani cengkeh di desa. Nah, yang petani ini ada masuk KKN. Bertanya, cengkehnya itu kena kuman. Karena apa? Jadi cengkehnya itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Terus udah mau rusak. Akhirnya dia ada menanyakan dulu kepada mahasiswa. Bagaimana ini? Kenapa ini terjadi kerusakan cengkeh? Akibatnya cengkeh ini bisa rusak. Ini kenapa? Karena misalnya penjelasannya kurang diberikan pupuk yang baik ya. Tidak diberikan dengan baik, pupuknya dengan baik. Sedangkan yang satu lagi ini, nanti dulu coba saya cek dulu, saya amati dulu. Nah ini diamati dulu, diteliti dulu, dilihat dulu penyebabnya kenapa bisa infeksi. Nah proses bisa kenapa penyebabnya ini infeksi, tapi nanti solusinya sama. Nah yang semacam itu hanya pengetahuan itu adalah hanya sebatas pengalaman dia tahu sebelumnya, bahwa misalnya ketika terkena infeksi seperti ini mungkin dibuang infeksinya seperti itu. Atau misalnya kita api itu ya saya tahu api itu panas, tapi hanya sebagai pengetahuan saja bahwa api itu panas, tidak diukur misalnya tingkat kepanasannya ini berapa. Ya kan tahu gitu bahwa api itu panas. Itu bedanya, itu pengetahuan. Tapi kalau udah ke ilmu pengetahuan ini udah diteliti lagi, udah secara sistematis dikaji lagi api itu panasnya berapa, ukurannya berapa, panasnya itu berapa. Nah itu kan harus dilihat ya, dikaji. Nah terus membahas tentang kemiskinan. Nah, suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah ini kemiskinan ini kan ketidakmampuan sebetulnya individu, kelompok ataupun masyarakat ataupun komunitas dalam mengakses berbagai fasilitas lain misalnya terkait misalnya dengan ekonomi, dengan kebutuhan primer, ya, pangan, sandang, papan, itu harus betul-betul bisa. Nah ini dikaji nih di sosiologi. Kemiskinan ini sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita teliti, untuk kita amati, sehingga nanti muncul problem solving atau solusi-solusi yang inovatif. Diharapkan seperti itu. Yang kedua ada yang selanjutnya ya, yang kelima ya, disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada. Ini kumulatif. Ini sebetulnya kumulatif, non etis, ini masuk nanti ke dalam pembahasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan nanti selanjutnya. Ya, bahwa kumulatif disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama. Ya, jadi kita tidak bisa meneliti sesuatu tanpa ada alat gitulah. Kalau kita mau memotong semangka kan kalau tidak ada pisaunya itu tidak bisa ya. Kalau kita hancurin aja ya nanti malah hancur, nggak bisa kita makan. Non etis adalah pembahasan
Suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruknya masalah tersebut, tapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin meneliti tentang anak jalanan, misalnya, atau anak terlantar, itu tidak bisa menggunakan perspektif saya, menggunakan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada di dalam pikiran saya atau perspektif saya. Tapi sebisa mungkin kita gali seobjektif mungkin apa menurut pandangan dan mereka. Seperti itu. Nah, ini revolusi industri. Tadi udah saya awali bahwa revolusi industri ini mengawali memicu lahirnya sosiologi dengan berbagai banyaknya permasalahan-permasalahan sosial. Misalnya banyaknya pekerja-pekerja buruh yang di bawah usia. Terus misalnya kesini-sini ada tuh teman yang meneliti tentang pekerja cadangan. Kalau misalnya usianya dari usia pekerja itu kan diterima misalnya dari 20 tahun sampai 45 tahun misalnya. Setelah itu dia dibuang, terus misalnya ngambil lagi pekerja cadangan yang masih fresh seperti itu. Nah, ini sosiologi ya. Sosiologi mempunyai aspek-aspek sosial dari manusia atau yang lebih disebut dengan masyarakat. Jadi sosiologi ini mengkaji, meneliti masyarakat di mana di dalamnya ada individu. Ya, nanti kita akan bahas ada 4 tokoh penting, yaitu misalnya Auguste Comte yang membahas tentang perubahan sosial, kayak misalnya teologis, terus metafisika, terus sampai ke tahap positivis yang dimana adalah tahap ilmiah. Atau misalnya orang sosiologi sekarang banyak yang mengkaji masyarakat berdasarkan kuantitatif, bukan kualitatif lagi, atau mixed method lah sekarang yang lebih terkenal. Ada Karl Marx. Karl Marx membahas tentang konflik sosial, patron klien misalnya. Hubungannya itu selalu bernuansa konflik dan ekonomis. Terus misalnya ada Weber, tindakan sosial, rasionalitas. Ada misalnya Emil Durkheim, fakta sosial. Fakta sosial ini bagaimana misalnya cara berpikir, cara bertindak kita itu sesuai dengan fakta sosial kita atau nilai-nilai norma yang sudah kita miliki seperti itu. Oke, selanjutnya nih, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, kita tidak bisa dilepaskan bahwa kita itu adalah sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Ini yang akan kita bahas dalam sosiologi kan. Jadi perlu kita tahu dulu nih, manusia sebagai makhluk individu. Sebetulnya manusia sebagai makhluk individu ini otonom. Jadi dia memiliki kebebasan untuk menentukan apa tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Nah, misalnya di sini nih manusia memiliki kepribadian yang unik, dia memiliki penampilan fisik, kemampuan kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Iya, ini tetapi secara ininya sosiologis lah. Dia adalah manusia yang otonom. Dia memiliki kehendak, keinginan, dan tindakan sendiri. Nah, tetapi ini kayak di PPKN lah ya, kayak hak dan kewajiban. Nah, di sini juga bagaimana manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kebebasan otonom tadi itu juga dibatasi manusia atau individu sebagai makhluk sosial. Tidak bisa kita sebebas-bebasnya karena kita pun harus tetap mengikuti atau menjaga hak-hak orang lain. Seperti itu. Nah, sini kita lanjut, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan? Nah, ini juga pertanyaan penting. Apakah syarat suatu ilmu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Nah, 2 pertanyaan ini yang mungkin hari ini yang hanya akan kita bahas. Pertama adalah pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat, interaksi individunya, interaksi dengan kelompoknya, komunitas, masyarakat. Ini sebenarnya secara definisi secara sederhana ya. Karena kalau dikaji lagi, banyak banget itu. Apalagi dipisahkan berdasarkan 4 tokoh tadi. Pasti memiliki pandangan dan definisi yang berbeda tentang sosiologi. Dan itu bisa mungkin nanti dengan bisa berkomentar, berdiskusi, dan lain-lain. Atau bisa teman-teman yang lain ingin berkolaborasi, membahas terkait dengan sosiologi, bisa. Nah, ini kita apakah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan? Ya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan. Tadi juga ada
di awal kita bahas ya, ada non-etis, ada kumulatif. Nah, itu salah satu cirinya sosiologi. Nah, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu objek sosiologi ya. Nah, objek sosiologi. Nah, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi itu memfokuskan studinya. Pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lain. Ini ada hubungan timbal balik, ada interaksi di sini, ada interaksi sosial, ada komunikasi di sini. Yang kedua adalah hubungan antara individu dan kelompok. Nah, ini ada hubungannya individu dengan kelompok. Hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Misalnya partai politik lah, atau komunitas pecinta burung dengan komunitas pencinta ikan, nah, misalnya. Terus proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, proses-prosesnya tadi disebut dengan gejala sosial bisa saja. Bahkan proses-proses yang timbul dari interaksi antara individu-individu, kelompok-kelompok itu ya banyak sekali, kayak kemiskinan, pendidikan, itu menjadi suatu proses kajian-kajian sosiologi yang menarik. Sosial, ekonomi, budaya, itu menjadi kajian sosiologi yang cukup menarik untuk kita kaji. Oke, selanjutnya ini. Apakah sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan ini? Jawabannya. Pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi itu bersifat empiris dalam arti di sini adalah pengetahuan itu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi, pengamatan, dan akal sehat ya. Yang hasilnya ya tidak bersifat spekulatif, melainkan objektif. Gitu. Jadi seobjektif mungkin, positivisme lah. Kalau misalnya bahasanya Agus Kom sebagai bapak sosiologi, ya, walaupun sebetulnya sebelum Agus Kom udah ada Ibnu Khaldun sebetulnya membahas terkait dengan sosial, masyarakat, tapi memang yang menetapkan, yang lebih fokus dan memberikan nama terkait dengan sosiologi ini ya Agus Kom dengan fisika sosialnya. Yang kedua adalah secara apa? Secara teoritis. Yang kedua secara teoritis, artinya secara teoritis ini artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi ya, hasil pengamatan atau interaksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teoritis. Menjadi suatu teori yang logis dihasilkan dari teori. Itu kan kajian-kajian di lapangan, fakta-fakta yang terjadi di lapangan di dalam masyarakat dikaji sehingga menjadi suatu teoritis. Nah, dan kumulatif sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa kumulatif ini disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, lalu bisa memperbaiki, memperluas sehingga memperkuat teori sebelumnya. Atau yang terakhir adalah non-etis, artinya tidak mempersoalkan baik dan buruknya masalah tersebut, tetapi bersifat netral dan menjelaskan permasalahan sosial yang ada. Nah, ini penting untuk kita ketahui terkait dengan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada dua metode kita untuk menganalisis, mengkaji sosiologi. Mungkin kita sudah tahu lah, ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Dua metode ini bisa kita gunakan satu-satu ataupun bisa kita gunakan secara mix method. Kita lakukan berdasarkan kualitatif terlebih dahulu, analisis deskripsi, menganalisis berbagai masalah yang ada di lapangannya, tentunya berdasarkan atau menurut teori yang akan kita ambil. Misalnya saya mengambil teorinya Durkheim, misalnya saya mau mengambil teorinya Marx tentang konflik, yang udah kita bahas tentang konflik aja. Dua metode ini bisa kita gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah hanya sebatas saya belajar ya. Karena kalau misalnya saya tidak membuat hal yang seperti ini, belajar dan mengajar seperti ini, saya takut bukan takut ya. Agar tujuannya apa yang sudah saya tahu, apa yang sudah saya baca itu tidak lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.